Ya, kita sambung lagi ya untuk lanjutannya. Jadi spesifikasinya nggak bisa standar lah, bisa digunakan untuk menggunakan i3 kalau dirasa agak kurang, tinggal menambahkan RAM-nya atau menambah memori RAM itu untuk mengakses atau mendapatkan atau menghitung data dengan cepat. Jadi di komputer itu ada namanya hard disk itu untuk menyimpan data di hard disk. Kemudian prosesor itu adalah otak dari komputer atau IC-nya. Lalu RAM itu berfungsi untuk mengakses. Jadi kalau dianalogikan atau diumpamakan, RAM itu sama seperti jalan. Jadi kalau RAM-nya 2 giga ya seperti berjalan di jalan yang sempit. Kalau misalnya RAM-nya sampai 16 giga, 20 giga ya sama seperti di jalan tol. Jadi bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Cuman balik lagi ke kecepatan prosesornya. Jadi kalau diumpamakan mobil atau motor ya speedometernya itu sampai mana? Speedometer dari motor kalau atau mobil. Kalau mobilnya bisa sampai kecepatannya itu 220 km per jam, itu bisa dilakukan kalau di jalan RAM-nya cukup besar. Jadi akses datanya cuman klik 2-3 detik langsung dapat hasil. Kira-kira seperti itu gambarannya. Pengertian dari RAM, kemudian hard disk, kemudian prosesor atau otak dari komputernya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi numerical itu ya numerik seperti ini. Materinya atau isinya itu ya kalau dilihat dari berbagai macam buku atau e-book yang dari versi pengarangnya berbeda-beda dengan versi namanya berbeda-beda, itu bisa seperti ini tampilannya. Jadi dia menampilkan grafik, menghitung secara, nah ini juga hitungan secara MATLAB, menggunakan MATLAB, nanti akan keluar angka-angka. Kemudian ini Microsoft Excel, di Excel itu juga bisa menghitung. Ini tampilan Microsoft Excel. Terus dia masih menampilkan grafik-grafik. Jadi menarik lah untuk belajar numerical ini, karena kalau belajar secara manual atau analitik atau eksak itu untuk menggambar grafik, apalagi grafiknya itu melengkung-melengkung kayak begini. Nah, ini seperti apa? Voltage or current. Ada lengkungan, ada grafik sinusoidal, ada grafik square berbentuk kotak, zigzag, itu kan masih mudah ya digambar dengan tarik garis, menggunakan penggaris, langsung keluar gambarnya atau grafiknya. Tapi kalau grafiknya banyak lengkungan, ini bisa dengan mudah digambar dengan MATLAB atau digambar dengan Microsoft Excel. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama kali dilakukan adalah harus mengetahui persamaan garisnya. Ini garis profil kuadrat, ini ada profil yang terbuka ke bawah, terbuka ke atas, bawah, atas. Jadi ada seperti gelombang ini. Yang pertama kali dilakukan harus mengetahui dulu persamaan matematikanya. Sudah dapat persamaan matematikanya, dalam hitungan detik bisa dibentuk atau digambar grafik tersebut. Ya, sama juga dengan ini. Terus ya ini juga gambar grafik masih sederhana, lengkungannya, ada grafik juga seperti ini, ada warna-warni. Di numerical ini atau di MATLAB ini dia bisa menampilkan grafiknya itu untuk tampilan berwarna. Ada warna biru, nanti bisa di plotting atau diplotkan dalam tampilan warna
biru, warna merah, dan kombinasi warna-warna yang lain. Ini adalah model-model ya. Tadi kalau yang masih ingat tentang trigonometri atau kalau dulu pernah di pelajaran SMA ada pelajaran namanya matematika atau kalkulus, itu ya ada namanya bab trigonometri, itu bisa dihitung atau diselesaikan dengan cara sangat cepat menggunakan numerik atau menggambar grafik tersebut. Nah, seperti itu. Jadi numerik ini kalau dilihat, dibuka semua isi bukunya, dalamannya atau kemampuan dari numerikal ya dia seperti ini. Batasannya sampai menampilkan seperti ini, ada tentang matriks ya, ada matriks dengan ordo 2x2, terus bisa dihitung untuk berapa nilai inverse-nya, berapa nilai transpose-nya, kemudian berapa nilai adjoint dan lain-lain. Terus kalau misalnya ordonya ditingkatkan 9x9, jadi ada barisnya ada 9, kolomnya ada 9, terus bisa dihitung atau bisa ditentukan dengan mudah untuk menghitung berapa nilai inverse-nya. Inilah numerical. Jadi numerical itu ya gambarannya seperti ini. Kalau secara generalnya atau secara umumnya, ya kurang lebihnya itu dia menceritakan tentang hitungan-hitungan analitik atau eksak yang dicoba diselesaikan dengan bantuan komputasi, dengan bantuan komputer. Ya, terus ya nanti cukup panjang ya, e-booknya sampai berapa halaman? 627 halaman. Ya, jadi kalau pengen lebih banyak tahu tentang lebih mendalam lagi apa itu numerik, ya dibuka semua bukunya. Jadi nanti akan banyak tahu tentang numerikal. Oke, sampai sini ada diskusi lagi atau ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masukkan slide PPT, share screen. Kira-kira seperti ini, gambarnya itu sudah keluar di layar atau di monitornya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Aman, Pak. Oke. Ya. Jadi numerik, ini kenapa dia? Bentar ya. Ya, di layarnya sudah keluar ya tampilannya. Sudah berubah ya, sudah slideshow tampilan penuh. Sudah, Pak. Ya, jadi numerical itu ya yang tadi sudah dilihat secara umum atau secara general dari buku tadi, dari e-book tadi. Jadi di bagian ini, di bagian tersebut ada kata metode dan analisa numerik ya. Jadi kalau dituliskan di sini ada metode, kemudian numerik, jadi menganalisa atau menyelesaikan model matematika dengan cara hitungan numerik dan bantuan komputasi.
Untuk suaranya masih bisa terdengar jelas? Bisa, Pak. Ya, karena saya lagi tes suaranya apakah bisa masuk apa enggak tadi. Ya, jadi numerik itu atau metode analisa numerik merupakan salah satu penyelesaian atau hitungan yang diselesaikan dengan menggunakan bantuan komputasi. Nah, di bagian ini ya hanya gambaran ya atau hasil dari numerik tadi. Jadi dia bisa merepresentasikan atau menampilkan grafik 3D. Jadi ini ada grafik, ada sumbu X atau U, dia pakai U ya. Kalau biasa kan ada X, Y, dan Z, tapi ini pakai U. Ada aksis X, aksis Y, dan aksis U. Dia bisa tampilkan secara atau bisa dihitung perubahan nilai titik maksimum, minimum untuk waktu yang berubah-ubah dalam sepersekian detik. Kemudian numerik juga atau numerical itu bisa digunakan menampilkan seperti ini. Jadi kalau Anda lihat tools-nya atau software tersebut, itu kita bisa membuat grafik yang modelnya begini. Kalau manual atau analitik, wah gimana tuh grafiknya bisa jalan-jalan begitu, bisa bergerak. Itu nggak bisa. Tapi kalau dengan numerical, dengan numerik, itu bisa dilakukan. Nah, ini kenapa ini bisa dilakukan ya dengan cara bantuan komputasi. Jadi udah dimasukkan program khusus atau program tertentu untuk menghitung grafik dengan terlebih dahulu mengetahui persamaan matematikanya. Di sini ada persamaan matematiknya. Jadi ketika dia berubah-ubah terhadap waktu, ini kan ada waktu ya, sepersekian detik, itu persamaannya berubah. Misalnya untuk 0,03 detik, 0,02 detik, 0,2 detik, 0,4, 0,5 detik, persamaan matematikanya berbeda-beda. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa dibuat seperti itu. Terus juga bisa mengetahui berapa nilai titik maksimum atau titik puncaknya ya, titik puncak dia berada pada waktu keberapa, nilai keberapa, kemudian titik minimumnya ketika dia turun pada di detik keberapa. Itu bisa dilakukan oleh numerical. Kalau secara analitik atau secara eksak, gimana caranya? Itu tidak bisa dilakukan. Ya, ini adalah URL atau website ya, atau URL. Kalau pernah bermain-main atau masuk ke website ini di https://www.simagogr.com, itu adalah URL untuk mencari nama-nama publisher jurnal ya, jurnal di sini jurnal internasional. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini, jurnal internasional? Tujuannya ada supaya kita bisa mengetahui teknologi atau perkembangan riset atau penelitian yang skalanya itu sudah masuk ke skala internasional. Tapi kalau muter-muter hanya di Indonesia, ya kita hanya tahu hanya sekitar itu aja. Tapi kalau bisa membaca artikel dari riset dari negara Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, kemudian Rusia dan lain-lain. Ini bisa diakses di simagogr.com seperti apa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh negara-negara di luar Indonesia.
Kemudian HTTPS DOAJ, singkatan dari D itu adalah directory, O itu adalah open, A itu adalah access, J journal, directory open access journal. Jadi coba aja masuk ke sini, ketik aja HTTPS di websitenya atau di internetnya, di URL browsernya itu, browser internet, ketik enter, kemudian nanti akan keluar tampilan layar dari website tersebut di OAJ. Terus coba masukkan keyword atau kata kunci. Ya, misalkan kata kuncinya adalah, karena ini mata kuliah numerik, ya ketik aja kata numerical method. Nanti akan keluar riset-riset atau penelitian yang penghitungannya dengan cara metode numerik. Kemudian books Google. Di saat ini untuk belajar sudah cukup mudah ya. Hanya dengan mengakses booksgoogle.co.id bisa dibuka berbagai macam buku secara online. Ada buku yang versi mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya ada yang dari bahasa Indonesia itu umumnya ada penerbitnya dari Erlangga, kemudian ada dari Elek Media Komputindo, kadang juga ada di situ. Terus ada dari Bandung, ada dari Jogja, nama publishernya. Kemudian Scholar Google ya, Google Scholar. Google Scholar ini berfungsi untuk sama seperti mengakses jurnal Indonesia, jurnal versi Indonesia, versi Inggris juga ada. Karena Google Scholar ini merupakan salah satu citasi yang digunakan oleh Kemendikbud. Jadi SINTA ya, Science Index Technology. Jadi kalau pernah mendengar website tersebut, Google Scholar ini dijadikan acuan atau mensitasi untuk penelitian di internal atau di dalam negeri. Ya, numerical. Jadi sebelumnya ada yang kira-kira bisa mendeskripsikan kira-kira apa itu metode numerik? Ya, ada yang tahu kira-kira apa metode numerik? Itu Pak, untuk teknik-teknik untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti memecahkan masalah dalam matematika gitu Pak. Ya, jadi numerik itu ya sesuai dengan katanya, numerik itu berarti angka. Jadi angka-angka, kalau matematika ya belajar matematika itu namanya belajar angka. Belajar menghitung, misalnya 2 ditambah 1, 1 ditambah 2, 3 dikali 4, terus 7 dikali 8, misalnya 8 dikali sin 12, itu juga hitungan. Metode numerik itu adalah menyelesaikan atau mendapatkan hasil yang berupa angka. Yang ketika dihitung atau dicari dengan cara analitik itu ya cara hitungan manual, langkahnya cukup panjang atau bahkan nggak ketemu atau sulit ditemukan nilainya. Nah, itulah yang dilakukan dengan cara menggunakan numerical method atau metode numerik. Jadi dengan cara menggunakan metode numerik. Kemudian di bagian numerical ini ya dia menggunakan bantuan atau toolsnya menggunakan alat komputer. Jadi kurang lebihnya seperti ini kalau dideskripsikan atau diartikan numerical method atau metode numerik, teknik-teknik atau cara yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis. Masalah matematis itu
problem ya, problem matematik. Ya, jadi ada satu case engineering atau membuat persamaan matematika baru atau membuat model matematika baru, tapi sulit untuk dihitung secara secara analitik atau secara eksak. Nah, lalu digunakanlah numerical yang di bagian akhirnya tujuannya adalah untuk menyelesaikan operasi hitungan problem tersebut, masalah matematis tersebut. Jadi setelah diselesaikan secara numerik dengan bantuan komputasi, didapatlah hasil hasil numeriknya atau hasil berupa angka-angka. Dari angka yang didapatkan tersebut atau angka yang diperoleh ini berguna atau bermanfaat untuk atau bisa memberikan informasi kepada siapa? Informasi ya yang menggunakan numerik tersebut. Jadi dia bisa memberikan analisa, bisa memberikan kesimpulan dari hasil numerik tersebut. Dia bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan diskusi dan lain sebagainya. Itulah numerik. Nah, secara sekilas, kalau kita back year atau kembali ke zaman sebelum teknologi komputasi, jadi pada saat zaman sebut saja zaman prakomputer atau sebelum komputer. Komputer pertama kali dibuat atau diciptakan, ya besarnya itu bisa hampir sebesar rumah. Komputer itu pertama kali besarnya itu bisa sebesar rumah tempat tinggal, bisa sebesar itu. Di saat ini modelnya ya komputer udah cukup compact, cukup kecil-kecil ya. Ada yang sebesar laptop yang bisa dilipat-lipat itu, tapi prosesornya tinggi sampai i7 Intel Inside tinggi, RAM-nya tinggi, terus tampilan VGA-nya tinggi dan seterusnya. Nah, sebelum ada seperti itu, pada zaman prakomputer terdapat 3 cara berbeda yang digunakan oleh insinyur atau engineer untuk menyelesaikan problem. Yang pertama adalah jadi ini ada pertama penyelesaian diturunkan dengan beberapa masalah yang menggunakan analitik. Ada masalah secara analitik atau secara eksak, tapi penyelesaian analitik hanya dapat diturunkan untuk sejumlah masalah tertentu. Nah, jadi sebelum ada teknologi komputer itu, orang menghitung masih menggunakan hitungan eksak. Hitungan eksak ya hitungan analitik. Kalau pernah melihat alat hitung sebelum ada kalkulator, orang menghitung atau melakukan hitungan menggunakan sempoa. Jadi kalau dulu ya, sebelum ada teknologi kalkulator, orang ngitung sempoa. Apa itu sempoa ya? Ketik aja di Google sempoa, nanti keluar gambarnya ya. Dia seperti ada kerikil atau biji yang dipasang atau yang digantung di tali, kemudian bisa digeser-geser. Itulah sempoa. Nah, dengan cara itu orang bisa menghitung secara hitungan, secara analitik. Tetapi problemnya jika penyelesaiannya itu masih atau permasalahannya itu masih sederhana atau masih mudah. Tapi kalau misalnya untuk geometri yang geometrinya itu udah, atau untuk hitungan model nonlinear atau persamaan polinomial, itu gimana menghitung pakai sempoa? Atau misalnya ngitung trigonometri pakai sempoa, berapa nilai sin 38,7, tapi ngitungnya pakai sempoa. Kira-kira ada yang bisa melakukan nggak? Berapa nilai hasilnya? Tapi ngitungnya pakai sempoa. Cukup sulit dilakukan. Ya lebih mudahnya pakai kalkulator, pencet aja 38, berapa, tekan sin
Tekan enter, dalam hitungan detik langsung keluar hasil. Kemudian penyelesaian grafis biasanya berbentuk kurva. Gambar itu plotting, ya bisa tampilan gambar 2D, 2 dimensi, 3D, atau gambar yang lain. Penyelesaian grafis tanpa bantuan komputer jelas tampilannya kurang eye catching atau kurang menarik karena gambarnya kurang bagus, apalagi gambar grafiknya itu banyak lekukan, banyak melengkung-melengkung. Jelas gambar secara manual akan lebih mengalami kesulitan. Jadi kalau misalnya gambar pakai mal atau kalau gambar teknik ya ada pakai mal lingkaran, setengah lingkaran. Nah, kalau misalnya gambarnya grafik tersebut gambarnya bukan gambar lingkaran tapi gambarnya berbentuk ada radiusnya atau ada lengkungan seperti elips, nah itu gimana gambarnya akan mengalami kesulitan. Tapi dengan komputasi dalam hitungan detik bisa dilakukan. Lalu kalkulator manual dan slide rule digunakan untuk mengimplementasikan numerical method. Nah, inilah komparasi, ada sisi kiri, sisi kanan, ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan untuk formulasi. Jadi bisa dilihat di sisi kiri, sisi kanan, ini sebelum menggunakan teknologi komputer atau disebut pra-komputer, nggak menggunakan komputer. Yang sisi kanannya, sisi bagian B menggunakan komputer, jadi komputer dipergunakan. Yang sisi kiri, misalkan hukum tentang hubungan masalah mendasar dijelaskan secara singkat. Itu bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer. Jadi untuk menghitung atau menyelesaikan hukum tentang hubungan permasalahan yang secara simpel, secara mendasar. Terus kalau dengan komputer, penjelasan terinci tentang hubungan masalah terhadap hukum-hukum dasar. Nah, di bagian ini dengan komputer bisa menyelesaikan teori-teori dasar, tetapi hasilnya itu, outputnya bisa menjelaskan hukum-hukum tersebut atau teori-teori tersebut lebih banyak lagi, penjelasannya lebih rinci. Lalu di bagian kedua, penyelesaian metode terinci dan seringkali rumit untuk membuat masalah yang mudah dikerjakan. Jadi tanpa bantuan komputer, ngitungnya kalau dilakukan dengan cara manual atau secara analitik atau secara eksak itu seringkali mengalami problem atau kesulitan untuk melakukan hitungan. Jadi itu adalah problemnya tanpa menggunakan komputer. Dengan komputer atau dengan numerical, metode komputer yang mudah digunakan. Jadi caranya atau hasil yang diperoleh atau langkah-langkah yang didapatkan akan lebih mudah diperoleh atau dihasilkan dengan waktu yang cukup singkat. Ya, jadi itu adalah komparasinya, gambaran sederhananya, itu artinya gambaran sederhana menghitung dengan komputer dengan menghitung tanpa komputer, ya kira-kira seperti itu komparasinya atau perbandingannya antara hitungan analitik dengan hitungan secara numerikal. Lalu di numerik ini ada langkah-langkah yang tahapan ya, urutan atau step yang dilalui. Yang pertama adalah ketika menggunakan numerikal atau numerik, yang harus diketahui adalah merancang atau membuat algoritma yang mendasari logika program. Lalu jadi pertanyaan lagi, logika program itu dari mana? Ya logikanya itu didapatkan dari logika matematikanya, logika
analitiknya. Nah, logika matematikanya atau logika analitiknya itu dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Jadi kalau misalnya bahasa komputasi kan macam-macam ya softwarenya, tergantung software yang digunakan. Misalkan menggunakan software Excel, bahasa komputasi dengan software MATLAB akan berbeda. Bahasa langkahnya atau step-stepnya. Sama seperti menggunakan handphone Nokia, Sony dengan handphone Apple atau Sony Ericsson. Ya walaupun mengirim WhatsApp atau mengirim SMS, step atau langkah menekan tombol-tombolnya jelas berbeda. Ya sama seperti itu. Algoritmanya atau susunannya juga berbeda. Tapi pada atau intinya adalah logika programnya berfungsi dari atau digunakan untuk melakukan atau mengerjakan hitungan tersebut. Kemudian langkah kedua adalah komposisi program, penulisan program dalam bahasa komputer. Nah, bahasa komputernya ada bahasa C, C++, kemudian ada bahasa C. Kalau MATLAB itu dia menggunakan bahasa C, ya, bahasa C. Terus langkah ketiga pencarian dan pengujian, pemastian bahwa program mempunyai atau bebas dari kesalahan dan handal. Katakan bebas dari kesalahan itu artinya dipastikan skrip atau program yang diketik atau program yang dibuat itu hitungannya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesalahan dari salah pengetikan. Jadi kalau misalnya sama seperti ngetiknya typo atau salah ketik di WhatsApp kan ada double T, double E, pengen ngetik huruf E tapi yang diketik huruf C atau C malah huruf D dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang dilakukan pengujian. Harus dipastikan program atau ketikan tersebut atau skrip yang dibuat sudah bebas dari kesalahan, dan handal-handal ini diartikan bisa dibuktikan atau bisa divalidasi hasil program tersebut apakah sesuai dengan kondisi aktualnya. Kemudian dokumentasi, ya jelas program yang dibuat atau yang program yang disimpan atau yang diketik tersebut harus didokumentasikan atau harus disimpan, didokumentasikan. Ya medianya apa? Medianya untuk mendokumentasikan ya banyak sekali ya. Bisa disimpan di hard disk, bisa simpan di flash disk, kemudian bisa simpan di DVD atau di burning atau di CD atau di media online, misalnya di email atau di tempat media yang lain. Itu adalah dokumentasinya. Kemudian disimpan dan perawatan penyusunan program dan memperbaiki sesuai pengalaman atau sesuai dari pengembangan program yang dilakukan. Jadi program yang disimpan tersebut harus bisa diedit. Diedit itu yang dimaksud dengan diediting, bisa ditambah, dikurangi, atau tidak perlu lagi diedit, langsung dipergunakan. Artinya bisa dimodifikasi atau bisa dirubah-rubah. Ya, ini adalah 5 langkah secara mendasar atau secara general yang diperlukan untuk menghasilkan dan memelihara software atau perangkat lunak atau program yang dibuat tersebut. Oke, baik, ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan untuk sebelum masuk ke slide berikutnya. Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau belum ada, kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Lalu bagaimana prinsip dari metode numerik? Prinsipnya seperti apa metode numerik itu? Jadi ya seperti ini kurang lebih bagaimana numerical itu atau metode numerik itu bekerja.
Algoritma dalam metode numerik adalah algoritma pendekatan. Ada kata pendekatan di sini, ada kata ada yang perlu diingat adalah kata pendekatan. Yang namanya kata pendekatan dekat-dekat aja, artinya hanya mendekati, tapi tidak bisa dikatakan 100%. Itulah numerik. Dia hanya mendekati, misalnya mendekati angka 0. Dia hanya mendekati, misalnya nanti didapatkan hasilnya 0,000000001, tapi tidak pas di angka 0. Itulah kira-kira gambaran seperti itu yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, dari hal itu diartikan di numerical ini algoritmanya algoritma pendekatan. Jadi pada saat menghitung atau mengkalkulasi atau mendapatkan hasil, dia hasilnya itu nggak bisa dikatakan 100% kita yakini benar. Jadi nanti kita coba di pertemuan berikutnya seperti apa sih numerical itu, kenapa nggak bisa dikatakan 100% benar. Ada faktor errornya. Nah, nilai errornya itu berapa persen? Apakah 0,5%, apa 0,1%, apa 10%? Nah, itu yang dilakukan oleh numerik. Jadi yang bisa dikatakan pas betul-betul hitungan itu adalah hitungan analitik atau hitungan eksak. Tetapi atau problemnya hitungan eksak atau analitik ini hanya mampu untuk menyelesaikan case atau kasus yang sederhana atau kasus-kasus yang umum atau kasus-kasus yang general. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah kompleks, itu cukup panjang penyelesaiannya atau bahkan tidak bisa dihitung secara analitik atau secara eksak. Yang bisa dilakukan pendekatan atau hitungan algoritma pendekatan dengan menggunakan cara numerikal. Nah, di numerik itu nanti pada saat melakukan kalkulasi atau menghitung numerikal itu ada kata namanya pengulangan. Ada di bagian sini ada berulang-ulang, iteration atau iterasi. Kalau pernah mendengar apa kata iterasi atau iteration.